kan? Kalau Bang Samuel kabarnya gimana Bang? Sehat dong Kak. Oh, puji Tuhan. Nah, hari ini kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan begitu banyak sekali berkat melalui kesehatan, melalui makanan dan minuman yang kita makan setiap hari. Nah, oleh karena itu, mari kita bernyanyi bersama-sama dengan semangat memuji nama Tuhan dengan pujian Aku Diberkati. Anak-anak, kami undang untuk berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada minggu ini. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Sinar surga cemerlang memberi pujian padamu. Bukakan hatiku mendengar dan menghayati firman-Mu. Kita berdoa. Ya Allah, kuatkanlah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Anak-anak dipersilakan untuk duduk kembali. Anak-anak sekolah minggu, kita sama-sama mengucapkan hukum Tuhan dari hukumnya yang ketujuh dan maksudnya. Hukum yang ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Demikian hukum Tuhan. Ya Allah, Tuhan kami, kuatkan kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Bagaimana adik-adik? Masih semangat tak untuk memuji nama Tuhan? Kalau masih semangat, mari kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Tak pernah ia tinggal
untuk berdiri, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman di hadapan Tuhan kita. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Buat anak-anak kami persilakan duduk kembali. Adik-adik terkasih, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Arita. Untuk itu, persiapkanlah hati dan Alkitab supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sebelum itu, mari kita bersama-sama bernyanyi Setia Setia. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk nafas kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami hingga pada pagi hari ini. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan boleh menyertai kami sepanjang ibadah sekolah minggu online kami. Tadi kami sudah memuji nama Tuhan dan sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami untuk kami boleh menjadi anak yang baik yang mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau menyerahkan waktu kami ke depannya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, udah siap kan untuk mendengarkan firman Tuhan? Nah coba diambil Alkitabnya yang udah disiapin di sebelahnya, Alkitabnya. Kemudian kita mau sama-sama baca firman Tuhan untuk minggu ini yang diambil dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Coba Yesaya itu perjanjian apa? Perjanjian lama atau baru? Perjanjian lama ya. Coba ya. Yesaya pasal 53 ayat 3 sampai 7. Kita bacanya bersama-sama ya. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita,
Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, tema firman Tuhan kita minggu ini adalah hamba Tuhan yang setia. Apa? Hamba Tuhan yang setia. Nah, pertama kakak mau tanya dulu nih, menurut adik-adik hamba itu apa sih? Ada yang tahu nggak hamba itu apa? Coba ada yang tahu hamba itu apa? Nih kakak kasih tahu ya. Jadi hamba itu adalah orang yang mengabdikan diri pada tuannya. Nah, mengabdikan diri itu apa sih kak? Nah, mengabdikan diri itu artinya siap sedia jika dibutuhkan tuannya, siap sedia untuk melakukan perintah dan aturan-aturan dari tuannya. Itu adalah pengertian dari hamba. Nah, di dalam nats kita minggu ini yang tadi kita baca sama-sama, yang Yesaya 53 ayat 3 sampai 7, itu merupakan gambaran hamba dalam gambaran Yesaya. Jadi, ini bagaimana seorang hamba itu hidup menurut kitab Yesaya. Jadi hamba Tuhan dalam gambaran Yesaya ini adalah hamba Tuhan yang harus menderita secara fisik dan juga secara psikis atau secara jasmani dan juga rohani. Seperti kita lihat sama-sama di ayat 3 tuh. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Jadi di ayat 3 ini digambarkan kalau si hamba ini dihina, dihindari orang, juga menderita kesakitan. Coba adik-adik bayangin deh, gimana rasanya dihina sama orang, terus gimana rasanya dituduh bersalah sama orang padahal dia nggak bersalah. Gimana rasanya disakiti sama orang, pasti rasanya hati kita sakit sekali kan. Nah, tetapi hamba Tuhan yang di nats ini itu rela menanggung dan menjalani semua penderitaan itu. Dia tetap taat dan setia kepada tuannya, kepada Allah Bapa. Nah, adik-adik tahu nggak sih siapa sih orang yang dimaksud di dalam nats kita ini? Siapa sih orang yang rela dihina, rela dianggap bersalah, dan rela menderita kesakitan sesuai yang tertulis di nats ini? Ada yang tahu siapa? Nah, adik-adik, ternyata yang rela dihina, rela dianggap bersalah, rela menderita kesakitan, itu yang dimaksud di nats ini adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu sudah membuktikan dan sudah memberikan contoh nyata kepada kita tentang ketaatan dan kesetiaan sebagai seorang hamba. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan rela turun ke dunia, rela menderita di dunia, mengambil rupa seorang hamba hanya karena dia mengasihi kita. Ia rela menanggung derita, ia rela disalibkan, dicaci maki sama orang-orang, dituduh bersalah sama orang-orang, karena dia ingin menanggung kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah adik-adik, dari kesetiaan dan ketaatan Tuhan Yesus yang sudah kita baca bersama-sama, yang sudah kita ketahui bersama-sama, kita sebagai hambanya pun harus meneladani dia agar kita bisa disebut sebagai hambanya yang setia. Nah, untuk menjadi hamba yang setia ini memang gak mudah adik-adik, karena banyak banget godaannya. Apa aja contoh godaannya apa ya kak untuk bisa jadi hamba yang setia? Contohnya nih, misalnya udah malam, terus habis itu kan udah ngantuk nih, kita udah ngantuk, terus pasti kita maunya langsung tidur. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, kita kan sebelum tidur, bangun tidur, atau sebelum melakukan aktivitas apapun kita harus berdoa. Nah, waktu kita udah ngantuk itu godaan kita besar untuk tidak berdoa. Nah, jadi sebagai hamba Tuhan atau anak Tuhan yang setia, kita harus bisa mengalahkan godaan itu. Kita harus tetap ingat untuk berdoa dulu sebelum kita tidur, dan besok paginya juga pas bangun kita juga ingat untuk berdoa dulu. Sebelum makan juga walaupun kita lapar banget, tapi kita harus ingat untuk berdoa dulu, karena
dengan kita berdoa itu artinya kita sudah menunjukkan salah satu ciri menjadi hamba yang setia gitu. Terus habis itu godaannya berarti tadi rasa ngantuk. Terus habis itu godaannya lagi adalah rasa malas kita. Misalnya sekarang kan kita nih lagi sekolah online atau sekolah minggu online. Nah kalau online gini kan kita biasanya lebih bebas ya adik-adik dibandingkan datang langsung ke sekolah atau ke gereja. Nah kalau online gini godaannya tuh besar banget tuh, karena kayak ya nggak ada yang lihat ini aku belajar, nggak ada yang lihat ini aku nggak sekolah minggu, nggak apa-apa lah bolos sekali-kali gitu kan. Godaannya seperti itu, rasa malas adik-adik. Tetapi sebagai hamba Tuhan yang setia, anak Tuhan yang setia, kita mau diingatkan nih kalau kita harus menjauhi rasa malas kita itu. Kita harus tetap setia, tetap taat meskipun tidak ada orang yang melihat. Karena walaupun gak ada yang melihat, tapi seperti yang kita tahu Bapa kita yang di sorga melihat kita, dan Dia yang menilai apakah kita sudah menjadi anaknya yang setia atau belum gitu. Jadi lewat firman hari ini kita diajak untuk meneladani sikap Tuhan Yesus, yaitu menjadi hamba yang setia. Nah karena kita ini adalah hamba Tuhan, maka kita harus bersikap taat dan setia ya kepada Tuhan kita. Nah, taat dan setia kepada Tuhan itu artinya apa? Artinya yang tadi kayak kakak bilang, yaitu kita mau patuh dan mau dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu apa aja ya? Perintah Tuhan itu nih, semua yang ada di dalam Alkitab kita. Jadi apa aja yang ada di dalam Alkitab kita? Perintah Tuhan, jangan berbohong, jangan mencuri, terus habis itu taat sama orang tua, mengasihi sesama, mengasihi Tuhan, dan lain sebagainya, dan banyak lagi. Kalau adik-adik mau tahu apa aja perintah Tuhan, itu banyak banget ada di Alkitab kita. Jadi sering-sering dibaca ya Alkitabnya. Nah, jadi dengan kita sudah tahu perintah-perintah Tuhan itu, tugas kita adalah mau taat, mau patuh, dan mau setia untuk melakukannya setiap hari dalam hidup kita. Kak, tapi kan susah Kak untuk apa ya? Untuk terus-menerus jadi anak yang baik, untuk terus-menerus tidak kesel sama teman gitu, susah gitu kan. Nah, memang susah adik-adik, tetapi kalau kita mau berdoa sama Tuhan, kalau kita mau meminta pertolongan sama Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan membantu kita agar kita mampu menjadi hambanya yang setia. Karena Tuhan itu bukan cuma nyuruh aja, tapi Dia sudah menunjukkan bukti secara nyata. Berarti kita juga akan dimampukan untuk bisa meneladani Dia. Jadi pesannya untuk minggu ini adalah menjadi hamba Tuhan yang setia dengan taat dan dengar-dengaran sama firman Tuhan, dan senantiasa rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin belajar, dan patuh sama orang tua. Nah, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah tadi kita sama-sama dengarkan, kakak mau ajak kita untuk sama-sama bernyanyi lagu Selidiki Aku. Kita mau nyanyi lagu Selidiki Aku, adik-adik boleh ikutin lagunya ya. Selidiki aku, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah
Nah, sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup firman Tuhan, dan kita berdoa biar Tuhan mampukan kita untuk bisa menjadi hamba-Nya yang setia. Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, Allah Bapa yang setia, kami sungguh mengucap syukur Bapa untuk firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Bapa, terima kasih untuk teladan baik yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk menjadi hamba yang setia. Mampukan kami Bapa untuk kami juga boleh meneladani-Mu agar kami bisa Tuhan pakai, Tuhan mampukan untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Kami tahu Bapa begitu banyak mungkin godaan yang akan mengganggu kami dari rasa malas kami, rasa ngantuk kami dan lain sebagainya. Tapi kami percaya kalau Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah Bapa yang setia, Tuhan juga yang akan menyertai kami dan memampukan kami untuk mengalahkan segala godaan itu dan mampu untuk menjadi anak-Mu, hamba-Mu yang setia ya Bapa. Bapa, kami juga mohon ampun bila selama kami mendengarkan firman-Mu mungkin kami tidak serius, mungkin kami masih main-main. Ampuni kami Bapa agar kami tetap berkenan di hadapan-Mu. Dan sekarang Bapa, kami akan kembali melanjutkan ibadah online kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah Tuhan yang boleh memberkati persembahan kami itu nanti agar bisa menjadi berkat bagi pembangunan gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Arinta. Kita diajak untuk menjadi anak yang setia kepada Tuhan. Nah, supaya kita tetap ingat apa yang disampaikan oleh Kak Arinta, kita akan membuat aktivitas. Nah, apa saja ya yang akan kita persiapkan? Coba kita lihat. Nah, inilah yang harus adik-adik siapkan di rumah. Ada kertas karton, ada garis, double tip atau lem juga boleh, spidol, gunting, dan kertas origami. Nah, kalau adik-adik di rumah nggak punya kertas origami, boleh menggunakan kertas yang lain, misalnya kertas gambar atau kertas buku tulis. Nah, kira-kira kita mau buat apa ya? Nah, kira-kira kita mau buat apa ya dengan perlengkapan-perlengkapan yang tadi? Kita mau membuat mahkota kesetiaan. Caranya gimana? Yuk kita lihat sama-sama. Nah, pertama-tama kita akan membuat tali mahkota. Yang harus adik-adik siapkan adalah kertas karton dan penggaris. Adik-adik bisa membuat sesuai dengan ukuran adik-adik. Untuk lebarnya kita samakan ya. Bisa 4 cm. Kemudian untuk panjangnya sesuaikan dengan besar lingkaran kepala adik-adik. Nah, setelah kita ukur, kemudian kita gunting dan nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nih, tali mahkota. Nah, setelah adik-adik mengguntingnya, adik-adik boleh menempelkan double tip di ujung kertas karton tadi. Double tip boleh atau lem juga boleh. Nah, ini tali mahkotanya udah selesai ya. Sekarang kita mau bikin mahkotanya. Mahkotanya simple saja. Mahkotanya itu kita buat dari kertas origami. Nah, terserah adik-adik mau pilih warna apa. Atau juga boleh dibuat dengan kertas gambar atau kertas HPS. Nanti adik-adik bisa mengkreasikannya dengan mewarnai kertas tersebut. Nah, untuk mahkotanya kita lipat seperti ini. Kita akan membuat bentuk love. Kita lipat ini, kemudian kita bagi dua ya, supaya tidak terlalu besar. Ini dilipat seperti ini, kemudian adik-adik boleh mengguntingnya seperti ini. Kali ini Kakak Devi mau membuat bentuk love berwarna biru. Kakak Devi sudah siapkan nih. Ini dia. Nah, setelah adik-adik menggunting, adik-adik bisa menuliskan tulisan
Aku anak yang setia kepada Tuhan. Seperti ini ya. Lalu kita mengambil tali mahkota tadi. Kemudian kita tempelkan deh bentuk love tadi di tengah-tengah tali mahkota dengan double tip. Di tengah-tengah ya. Bisa juga menggunakan lem. Nih, kita tempel. Lalu, nah nanti bentuknya seperti ini. Lalu kita ukur. Ini kita ukur sesuai dengan lingkaran kepala adik-adik. Buka. Lalu kita rekatkan. Jadi deh, mahkota kesetiaan dengan bertuliskan aku anak yang setia kepada Tuhan. Nah, kita siap memakai mahkotanya. Nah, mahkota kesetiaan kita sudah selesai. Kita bisa memakainya seperti ini adik-adik. Tapi tugas adik-adik tidak hanya membuat mahkota kesetiaan. Nah, adik-adik juga harus menghafal ayat hafalan yang terdapat di Wahyu 2 ayat 10b. Nah, setelah adik-adik menghafalnya, jangan lupa rekamlah ayat hafalan sambil menggunakan mahkota ini dan kirimkan tugas adik-adik ke nomor di bawah ini. Oke, tetaplah menjadi anak yang selalu setia kepada Tuhan. Dadah! Jadi adik-adik, sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita siapkan persembahan kita dan kita bernyanyi lagu Sungguh Bangga Bapa. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tundukkan kepala, lipat tangan, kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniakan kita dengan damai sejahtera. Amin. Nah adik-adik, ibadah sekolah minggu online kita sudah selesai. Tetap jadi anak Tuhan yang setia ya. Dan jangan lupa, minggu depan kita kembali lagi di ibadah online sekolah minggu. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.